Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitria dari PAI 4A. Di sini saya akan membuat video Q&A untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah materi PAI SMP. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana hukum memakan makanan hewan yang hidup di dua alam, dari Aika Hasim, PAI 4A. Jadi kita ketahui bahwa tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih dan tegas yang menjelaskan tentang haramnya hewan yang hidup di dua alam, laut dan darat, kecuali katak. Nah, dengan demikian binatang yang hidup di dua alam hukumnya kembali ke faedahnya, yaitu hukum asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, ada pendapat perselisihan ulama. Yang pertama, para ulama mazhab memiliki silang pendapat dalam masalah hewan yang hidup di dua alam. Menurut ulama Malikiyah, membolehkan secara mutlak baik itu katak, kura-kura, penyu, dan kepiting. Nah, menurut ulama Syafi'iyah, membolehkan secara mutlak kecuali katak, burung air dihalalkan jika disembeli dengan cara yang syar'i. Terus menurut ulama Hambali, nah, hewan yang hidup di dua alam tidaklah halal kecuali dengan jalan disembelih. Namun untuk kepiting itu dibolehkan karena termasuk hewan yang tidak memiliki darah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, hewan yang hidup di dua alam tidaklah halal sama sekali karena hewan air yang halal hanyalah ikan. Terus bagaimana dengan katak? Apakah katak halal dimakan atau dikonsumsi? Nah, di sini ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh katak, dan apa yang dilarang untuk dibunuh hukumnya yaitu haram. Terus bagaimana dengan buaya? Apakah buaya halal dimakan? Nah, menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa buaya itu haram dimakan. Imam Ahmad rahimahullah memiliki pendapat dalam sebuah hadis yang berbunyi yuqalu kullu ma fi bahri illa dubda'a watim syaha, yang artinya setiap hewan yang hidup di air boleh dimakan kecuali katak dan buaya. Namun terus bolehlah berobat dengan katak. Penulis Aunul Ma'bud mengatakan bahwa jika seseorang ingin berobat dengan katak, tentu saja ia perlu membunuhnya. Jika diharamkan untuk membunuh, maka tentu saja dilarang pula untuk berobat dengannya. Katak itu terlarang, boleh terjadi karena ia najis atau boleh jadi karena ia adalah hewan yang kotor. Terus bagaimana dengan buaya? Apakah buaya halal dimakan? Nah, mayoritas ulama menyatakan bahwa buaya itu haram dimakan. Imam Ahmad rahimahullah memiliki pendapat dalam sebuah hadis yang berbunyi kullu zinabin min misbahi wa fa'akluhu haramun, yang artinya setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 1933. Nah, jadi jika kita memakai pendapat ulama yang mengatakan bahwa air itu menjadi haram jika ia memiliki kemiripan dengan hewan darat, nah maka jadinya buaya pun bisa diharamkan. Seperti kita ketahui bersama, buaya adalah binatang bertaring dan ia memangsa buruannya dengan taringnya. Dari sini buaya bisa masuk
dalam pelarangan hewan bertaring, sebagai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, namun analognya buaya dengan dalil di atas, dalil tersebut kurang tepat. Syekh Dr. Sholih Al Fauzan Hafizatullah mengatakan, adapun para ulama yang memiliki pendapat dengan menghiaskan hewan air dengan hewan darat yang diharamkan, maka ini tidaklah tepat. Kias semacam ini bertentangan dengan nas dalil tegas dari firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi artinya, dihalalkan barimu binatang buruan laut dari laut. Nah, kami tentang memiliki pendapat tentang buaya itu halal dimakan karena tidak ada dalil tegas yang mengharamkannya, sehingga kita kembali ke hukum asalnya, yaitu segala sesuatu itu halal. Jika kami menyatakan halal, bukan berarti wajib atau sunnah untuk wajib dimakan, cuma boleh saja. Jika jijik atau tidak suka, itu berarti pendapat masing-masing. Nah, dapat disimpulkan dari semua jawaban tersebut, nah ketika kita akan mengkonsumsi mengkonsumsi sesuatu itu, yaitu kembali lagi ke faedah hukum dasarnya, yaitu hukum asal segala sesuatu itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Miftahul Hasanah Siregar PAI 4C dengan pertanyaan, bagaimana jika seorang muslim berkunjung ke rumah orang yang non muslim? Nah, lalu muslim tersebut disajikan daging ayam, lalu muslim tersebut tidak tahu apakah ayam yang disembelih itu dengan halal atau tidak. Lalu apa yang harus dilakukan oleh muslim tersebut? Nah, terdapat hadis Nabi dalam kitab hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna kauman qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tuna bil lahmi la nadri ajuki rasmullahi alaihi amla, faqala samu alaihi antum wa quluhu qalat anha rohiya hadis wa kanu hadis anha bil kufri. Nah, hadis tersebut yang artinya yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa suatu kaum pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu kaum datang dengan membawa daging, namun kami tidak tahu apakah saat menyembelih tersebut menyebut nama Allah atau tidak. Kemudian beliau menjawab, jika begitu sebutlah nama Allah lalu makanlah oleh kalian. Aisyah berkata, mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, dari hadis tersebut yang telah disebutkan, kita ketahui bahwa ketika kita akan memulai makan atau meminum sesuatu itu, kita dianjurkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tidak tahu proses pengolahan makanan yang kita makan, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, jadi kita harus membaca basmalah terlebih dahulu. Langsung ke pertanyaan ketiga, masih dari Miftahul Hasanah Siregar kelas PAI 4C dengan pertanyaan, bolehkah memakan makanan yang halal tetapi sempat atau wadahnya bekas makanan yang haram seperti anjing atau babi? Nah, pertama-tama kita harus tahu apa itu yang namanya haram dan najis.
Nah, barang haram belum tentu najis, tetapi barang najis pastilah haram. Jadi saya berikan contoh, yaitu ketika itu ada seorang pencuri yang mencuri beras, lalu ia menempatkan beras itu di panci. Nah, setelah itu ia kemudian mengambilnya, dan panci tersebut kemudian diisi oleh beras yang halal. Nah, apakah beras yang halal menjadi haram? Tidak. Beras halal tetaplah halal, karena beras halal tidak bercampur dengan beras yang haram tadi. Nah, serta beras haram tidak meninggalkan sesuatu yang najis, bau dan rasa yang lain-lain dari panci yang digunakan tadi, tetap dapat digunakan. Terus kemudian contoh yang kedua, ketika itu ada seorang pemburu yang berburu babi di hutan, kemudian dia menjembelihnya dan memotong-motong daging babi tersebut. Nah, lalu ia tempatkan daging tersebut di dalam sebuah panci. Setelah itu ia mengambil daging tersebut dan digantinya dengan sebuah daging kambing. Nah, apakah daging tersebut haram? Ya jelas daging tersebut haram, karena ada bekas darah daging babi yang menempel di panci tersebut. Kita tahu bahwa untuk menyucikan harus menggunakan 7 kali basuhan, dan diantaranya menggunakan lumpur. Selagi daging babi tersebut belum disucikan, maka hukumnya haram, karena daging tersebut mengandung najis yang diberikan dari daging babi tadi. Terus gimana? Kan bisa dipotong daging yang kena najis, lalu yang nggak kena najis bisa dimakan. Nah, tidak semudah itu. Ketika pisau memotong daging kambing tersebut, mau tidak mau pisau tersebut akan mengenai bagian najis tadi. Nah, dan pisau tersebut menjadi najis juga. Nah, najis tersebut akan menyebar ke bagian tidak terkena najis. Potongan daging babi yang tidak terkena najis tadi menjadi najis dan akhirnya haram juga. Nah, jika bisa memotong kambing tadi tapi tidak sampai bagian najis, maka tidak apa-apa. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sini boleh gak memakan makanan yang halal tetapi di tempat atau wadah bekas makanan yang haram? Tentu saja boleh, tetapi wadah tersebut harus disucikan terlebih dahulu menggunakan 7 kali sucikan atau menggunakan lumpur. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu dari Nurul Aisyah PI 4D dengan pertanyaan, bagaimana dengan seorang pedagang yang melakukan jual beli riba? Nah, apakah hal tersebut menyebabkan makanan yang dibelinya menjadi haram? Dan bagaimana seluruh harta yang diperolehnya? Apakah menjadi haram semua? Nah, saya akan jawab dalam salah satu fatwa Jadul Haq Ali atau Jadul Haq, mantan Syekh Al-Azhar mengingatkan kaum muslim agar menjauhkan diri dari uang haram atau uang palsu. Nah, kata Al-Sud menurut pakar tafsir mencakup semua uang atau pendapatan yang diperoleh secara tidak halal atau haram. Salah satunya yaitu riba. Nah, Al-Quran juga mengingatkan bahwa uang haram itu seperti halnya riba, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya haqqullahu riba wa yuribus sodaqotin wallahu la yuhibbu kulla kafarin asyimi, yang artinya Allah
memusnahkan riba dan menyempurnakan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang dekat dengan kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, berbicara tentang riba, perolehan harta yang didapat dari aktivitas riba sudah jelas keharamannya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal, seperti jual beli yang sehat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran atau tekanan penyakit gila. Nah, keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Lalu pernah tidak mempertanyakan jika uang yang didapat secara riba dapat digunakan untuk hal-hal baik seperti sedekah diperbolehkan atau tidak, dan seperti apa hukumnya. Nah, kita semua jelas tahu riba itu adalah perbuatan yang haram. Berarti uang yang didapat pun bukanlah secara halal. Namun jika uang riba tersebut digunakan untuk hal-hal baik, tentu tidak akan membuat uang tersebut menjadi halal. Artinya, niat baik tidak bisa melepaskan perkara yang jelas-jelas keharamannya. Jadi, harta yang diperoleh dari aktivitas riba itu dan semacamnya tetap keharamannya, tidak boleh diambil apapun bentuk penggunaan dan keperluannya, sebab harta tersebut adalah harta yang telah diharamkan. Maka dari itu jauhi segala hal yang berbau riba dan hal-hal yang tidak halal untuk menaikkan jumlah harta. Lanjut kita ke pertanyaan terakhir yang kelima, yaitu dari Wildan dari kelas PAI 4E dengan pertanyaan bagaimana cara mensucikan tubuh dari makanan yang tadinya bersifat haram. Contohnya orang yang pernah minum khamar atau arak dan lain-lain. Nah, saya akan mencoba menjawab mengutip dari Wa Islam, jika sudah terlanjur mengkonsumsi makanan haram, solusinya banyak beristighfar dan bertaubat, yaitu dengan menyesali dari apa yang sudah dilakukan dari mengambil harta haram karena Allah. Nah, tinggalkan perbuatan itu sekarang juga. Tekadkan dalam hati untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Terus perbanyak amal soleh serupa berupa infak dan sedekah serta membantu orang lain. Perbanyak puasa juga, itu salah satu cara mensucikan diri dari dosa tersebut. Nah, ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Waman taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataban," yang artinya dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Quran surat Al-Furqan ayat 31. Jadi apapun jenis kesalahan, bila tobat kita bersungguh-sungguh, insya Allah akan menerima tobat
umatnya. Nah, eh, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab. Eh, Mohon maaf bila ada jawaban dari pertanyaan yang kurang tepat, karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.